Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vira Salwirskita dari Teknik Produksi Minyak dan Gas tingkat 4 Pemaka Migas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya dalam rangka Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral 2021 yang berjudul Evaluasi Geometri Rekahan Hasil Acid Fracturing pada Formasi Limestone terhadap Laju Produksi Sumur V yang ditulis oleh saya sendiri, Vira Salwirskita, dan penulis kedua adalah Ibu Pradini Rahalintar. Untuk pembahasan ini saya akan bagi menjadi 4. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, saat ini minyak dan gas itu masih memegang peran yang sangat penting untuk kebutuhan energi primer di Indonesia. Namun, berbanding terbalik dengan ketersediaan yang dimiliki. Nah, ketersediaan minyak dan gas yang masih kurang ini itu merupakan salah satu dampak dari menurunnya produksi dari sumur-sumur. Nah, penyebabnya ini bisa diakibatkan oleh dua hal, yaitu masalah teknis yang dari alat-alat dan juga masalah non-teknis itu seperti masalah di sumur dan juga reservoirnya. Nah, solusinya itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan stimulasi sumur. Adapun cara yang dapat dipakai adalah dengan menggunakan dua stimulasi. Yang pertama adalah acidizing atau pengasaman dan yang kedua adalah fracturing atau perekahan. Nah, berdasarkan data produksi, sumur V ini mengalami penurunan laju produksi akibat penurunan tekanan dan juga penurunan nilai permeabilitas yang cukup tajam. Setelah dilihat dari karakteristik reservoir dan juga histori sumbernya, maka dapat ditentukan bahwa pilihan yang tepat adalah untuk sumur V ini adalah menggunakan acid fracturing. Untuk metodologinya, saya bagi menjadi tiga besar yang saya rangkum. Yang pertama itu adalah overview observasi kasus, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga adalah analisis pembahasan. Nah, untuk overview observasi kasus ini saya bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu adalah penentuan kandidat sumur, yang kedua penyelesaian masalah dan penyelesaian masalahnya, dan yang terakhir adalah hasil penelitiannya. Nah, untuk penentuan kandidat sumur, yang pertama itu untuk sumur V ini dia berada di lapisan BRF yang merupakan jenis limestone. Terus yang kedua, untuk sumur V ini dia memiliki original oil in place yang cukup besar, sekitar 132 M barrel. Dan juga yang ketiga, dia memiliki ketebalan formasi yang cukup baik, yaitu sekitar 68 feet. Nah, untuk masalahnya ini, untuk sumur V ini dia mengalami penurunan permeabilitas yang cukup tajam dari 51,5 milidarsi menjadi 18 milidarsi aja. Terus yang kedua, karena dia mengalami penurunan permeabilitas yang cukup tajam dan juga pressure-nya juga turun, maka sumur V ini terus mengalami penurunan produksi. Nah, setelah itu, di tanggal 1 Oktober 2015 itu sumur V ini pernah dilakukan nitrified acid, namun dia tidak berhasil dan juga tidak memberikan hasil yang baik karena di sumurnya ini dia tetap low influx. Nah, kemudian penyelesaian masalahnya ini kita perlu melakukan pengoptimalan titik serap dan juga recovery faktornya dari lapisan limestone-nya ini, dan juga kita perlu add perforasi dan juga kita perlu reopening untuk lapisan BRFB di kedalaman 1957 sampai 1962 meter measured depth. Setelah itu kita lakukan acid fracturing sesuai program agar kita bisa menambah influx dan juga produksinya itu dapat meningkat secara optimal. Nah, untuk hasil penelitiannya, ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah analisis nodal, yang kedua acid fracturing, yang ketiga validasi perhitungan, dan yang terakhir adalah peningkatan produksinya. Nah, untuk pertama itu kita harus melakukan analisis nodalnya. Jadi, untuk analisis nodal dari
produksi awalnya itu dia sangat baik. Untuk absolute open flow-nya itu dia sekitar 1658,1 stock tank barrel per day, dan juga untuk formation PI-nya cukup tinggi, sekitar 5,53 STB per day per PSI. Lalu untuk nodal atau IPR plot sebelum dia acid fracturing atau ini itu adalah masa-masa di mana dia mengalami penurunan produksi yang sangat tajam. Itu untuk absolute open flow-nya juga turun sangat jauh, menjadi sekitar 240,5 STB per day. Dan juga untuk formation PI-nya, dia mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai dinilai 1,73 STB per day per PSI. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan main fracturing-nya, itu kita melakukan job prosedur dengan mempersiapkan sumur. Dan yang pertama dilakukan itu kita harus set up dan juga rigging up untuk menyambungkan treating line ke sumur. Nah, setelah itu kita akan perform pressure test line 8.000 PSI selama 5 menit, dan juga didapat untuk nilai tekanan tubing aktualnya itu tertinggi sekitar 8.000 PSI. Setelah itu kita akan lepas tes plug, kemudian kita tes tekanan anulus itu di sekitar 500 PSI selama kurang lebih 5 menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pressure matching main frac itu selama 95 menit, dan juga bisa dilihat bahwa untuk pressure match ini bisa dianggap ideal karena dia memiliki superposisi yang tepat antara surface pressure dan juga measured surface pressure-nya dari catatan simulasi pemompaannya. Nah, selanjutnya untuk hasil dari main frac itu bisa diperkirakan bahwa nanti penyebaran dari fluidanya itu akan merata, karena kalau kita lihat dari execute placement-nya ini, warna yang ditampilkan itu dia merata, sehingga dari hasil ini bisa diperkirakan bahwa nanti fluidanya itu akan menyebar secara merata. Selanjutnya untuk panjangnya yang kira-kira yang didapatkan itu akan sekitar 13,3 meter, dan juga untuk average hydraulic frac width-nya atau lebar rekahan rata-ratanya itu dia sekitar 0,99 inci, dan juga untuk total frac height-nya itu sekitar 12,01 meter. Nah, selanjutnya ini adalah untuk schedule dari main frac-nya. Untuk main frac kali ini memakai 3 fluida. Untuk pad-nya itu dia memakai MT 45442 sebanyak 240 barrel. Lalu untuk acid-nya menggunakan H593 sebanyak 280 barrel, dan KCl2 sebagai fluida flushing sebanyak 100 barrel. Nah, untuk schedule-nya ini yang pertama dilakukan adalah di stage 1 itu kita akan memompakan fluida pad menggunakan MT 45442 sebanyak 60 barrel dengan rate sekitar 10 BPM. Selanjutnya untuk stage 2 kita akan memompa acid menggunakan H593 sebanyak 70 barrel, dan juga rate-nya itu di sekitar 14 BPM. Nah, untuk selanjutnya dari stage 3 sampai stage 8 itu kita akan memompa pad dan juga acid-nya yang sudah ditentukan sebelumnya dengan rate-nya itu kita pertahankan di sekitar 15 BPM. Dan yang terakhir, untuk fluid di stage 9-nya kita akan melakukan flushing dengan fluida flush-nya itu menggunakan KCl2 sebanyak 100 barrel dengan rate-nya itu di sekitar 12,64 BPM. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat perbandingan dari geometri rekahannya. Untuk panjang rekahannya sendiri dari main job dan juga PKN, untuk PKN ini kita melakukan perhitungan analitis. Jadi kita membandingkan bagaimana hasil dari rekahan yang dilakukan di lapangan, dan juga kita bandingkan dengan perhitungan analitis dari teori dengan model PKN. Untuk panjang rekahannya itu dia sama nilainya 43,7 feet, dan juga selanjutnya untuk lebar rekahan maksimalnya atau Wmax-nya itu dia dari perhitungan analitis dan juga di lapangan itu untuk analitisnya sekitar 1,3 inch, dan juga untuk main job-nya itu sekitar 1,11 inch. Untuk lebar rekahan rata-ratanya atau average-nya ini juga tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan atau jauh, karena
deviasinya itu hanya di sekitar 10%. Lalu untuk tinggi rekahannya, dia sama antara perhitungan analitis dan juga main job-nya itu sekitar 39,4 feet. Dan juga untuk FCD-nya ini, dia memiliki perbedaan antara perhitungan dari analitis model PKN dan juga dari main job yang ada di lapangan. Nah, karena untuk perhitungan FCD ini, kita menggunakan konsep kritikal yang lain, yaitu effective wellbore radius, yang telah dikembangkan karena ekivalensi area aliran sederhananya ini kita abaikan perubahan medan per pressure di sekitar rekahan linear, dan juga kita mengasumsikan bahwa konduktivitasnya ini tak terhingga atau infinity. Makanya dari FCD-nya ini yang didapat melalui perhitungan analitis ini hanya sekitar 6. Selanjutnya, setelah kita melakukan acid fracturing, kita harus lihat bagaimana dia dampak dari acid fracturing kepada sumurnya itu. Makanya kita harus melihat peningkatan produksinya dari yang pertama itu adalah peningkatan permeabilitasnya. Jadi untuk permeabilitas dari produksi awal dia cukup baik kan, sekitar 51,5 milidarsi. Di saat-saat dia sebelum di acid fracturing itu permeabilitasnya hanya 18 milidarsi. Tapi setelah kita melakukan acid fracturing itu bisa didapatkan bahwa permeabilitas rata-ratanya itu sekitar 76,46. Dan juga apabila kita bandingkan untuk antara produksi awal terus sebelum di acid dan juga sesudah acid fracturing, itu kita lihat bahwa peningkatan dari PI dan juga AOF dari setelah dilakukan acid fracturing itu juga mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa acid fracturing-nya ini juga sangat tepat untuk diaplikasikan untuk sumur V ini. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan PI Prosper dengan juga perhitungan analitisnya, dan bisa dilihat bahwa untuk produksi awal di formation PI-nya itu sekitar dari perhitungan analitis sekitar 5,6, dan juga untuk dari Prosper itu sekitar 5,53. Dan juga sebelum di acid dan juga sesudah acid ini nilai formation PI dari perhitungan analitis dan juga Prospernya tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga bisa dibilang bahwa PI dari Prosper ini itu sudah tepat untuk merepresentasikan PI untuk si sumur V. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat dari peningkatan IPR-nya itu seperti apa, apakah dia setelah di acid itu akan turun ataukah dia harus naik. Nah, karena kita ini tujuannya untuk meningkatkan produksi sumur, maka harusnya IPR performance ini juga akan naik. Jika kita bandingkan antara sebelum di acid dan juga sesudah di acid, untuk di laju produksi di sebelum di acid itu sekitar 250 barrel, tapi setelah kita melakukan acid fracturing, dia sudah naik ke sekitar 1.200 barrel. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari Prospera itu sudah tepat, kita juga harus membandingkan antara si Prosper tadi dan juga dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Dan kalau untuk di lapangan sebenarnya itu bisa kita lihat bahwa untuk peningkatan produksinya ini masih terus naik sampai sekarang itu di terakhir tanggal 20 Desember 2020 itu untuk gross-nya itu sekitar 1.142 barrel, dan juga untuk minyaknya itu sekitar 29 barrel oil per day. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini, untuk panjang rekahannya yang didapat itu sudah optimum karena sudah sama dengan hasil desain maupun perhitungan analitis. Yang kedua, hasil perhitungan analitis itu sudah mendekati dari hasil software MFRAC. Dan yang ketiga, productivity index yang didapat sudah dikatakan valid karena nilai sudah sama dengan perhitungan dari analitis. Yang terakhir adalah dari hasil evaluasi acid fracturing, maka dapat diketahui bahwa stimulasi sumur ini telah meningkatkan permeabilitas dari nilai 18 menjadi 76,46 milidarsi, dan juga dia meningkatkan productivity index
naik dari 1,73 menjadi 7,04, dan juga dia telah meningkatkan laju produksi. Sekian presentasi paper dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.